Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama aku mau ngucapin makasih ke teman-teman yang mau udah hadir ke sharing section ini. Perkenalkan, saya Nabila Putria dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebelum kita mulai, boleh nih untuk teman-teman perkenalkan nama dan asal institusinya. Pertama dari Kak Adinda, boleh Kak? Perkenalkan, nama saya Adinda Soliah dari Universitas Bina Dharma. Oke, lanjut untuk Kak Inaya, boleh Kak? Perkenalkan, nama saya Inaya Salsabila Faiza, jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Oke, boleh dilanjutin oleh Kak Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Suyuti. Saya berasal dari Politeknik Akademika Palembang dengan jurusan Teknik Pertambangan Batubara dengan prodi Teknik Pertambangan Batubara. Oke, dilanjutin oleh Kak Nurhaliza, boleh Kak? Kak Nurhaliza. Halo, perkenalkan nama saya Nurhaliza dari Prodi Sosiologi, Ilmu Sosial Politik Universitas Sriwijaya Palembang. Oke, boleh Kak Aisyah, boleh kenalin nama dan asalnya Kak. Oke, makasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylva Hanum. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN Universitas Sriwijaya. Yang terakhir ada Kak Irena, boleh Kak? Perkenalkan, nama saya Kak Irena Kornika, saya dari jurusan Sosiologi di Universitas Sriwijaya Indralaya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materinya ya. Jadi di sini aku bakal ngebacain tentang kesehatan jasmani. Yang pertama ada outline pembahasan kita. Yang pertama ada kebugaran jasmani. Yang kedua ada pentingnya melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketiga ada pemanfaatan aplikasi Future Health. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ialah kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik. Kebugaran jasmani bersifat relatif, baik secara anatomis maupun fisiologis. Artinya fit atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang dilaksanakan. Kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan, dan telah pulih sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada keesokan harinya. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama ada makanan. Setiap makanan manusia memerlukan makan yang cukup untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yakini memenuhi syarat makan sehat berimbang, cukup energi dan nutrisi. Yang kedua ada istirahat. Tubuh manusia tersusun atas organ
jaringan dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Kelelahan adalah suatu indikator dari keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh dapat melakukan pemulihan sehingga mampu melakukan kerja dengan nyaman. Yang ketiga ada usia. Kebugaran jasmani anak-anak meningkat sampai maksimal pada usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8 sampai 1% per tahunnya. Tetapi bila rajin berolahraga, penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya. Yang keempat ada jenis kelamin. Sampai pubertas, biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hampir sama dengan perempuan. Tapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Yang kelima ada genetik. Berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin, atau sel darah, dan serat otot. Yang keenam ada kadar CO yang terhisap dan mengurangi nilai VO2 max yang berpengaruh terhadap daya tahan Perkins dan Sexton. Dalam penelitiannya menyebutkan nikotin dapat memperbesar pengeluaran energi dan mengurangi nafsu makan. Adapun pentingnya melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah seluruh pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga atau energi. Menurut WHO diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang dewasa dan 81% remaja kurang dalam aktivitas fisik. Olahraga ialah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak atau mempertahankan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak atau meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik, yang artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Olahraga juga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Jenis-jenis olahraga dan manfaatnya. Yang pertama ada kardiovaskuler. Olahraga kardiovaskuler merupakan salah satu bentuk olahraga yang memiliki fungsi untuk meningkatkan pernafasan dan denyut jantung. Berikut jenis-jenis olahraga kardiovaskuler. Ada jalan cepat. Jalan cepat ini adalah jenis olahraga yang merupakan cara alami yang dapat membuat jantung lebih sehat. Selain itu, jalan cepat juga sangat baik untuk membantu proses menurunkan berat badan. Karena jalan cepat dapat membantu mengurangi lemak otot pada area dekat sendi. Yang kedua ada senam. Segala macam gerakan senam memiliki dampak positif bagi kesehatan, kebugaran, hingga kecantikan. Senam merupakan salah satu olahraga untuk kesehatan jantung dan menjaga stamina dalam tubuh. Yang ketiga ada berenang. Olahraga ini merupakan memang sangat dikenal sekali dengan manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua ada shaping atau olahraga pembentukan. Olahraga pembentukan atau yang sering disebut dengan shaping ini merupakan olahraga untuk membakar timbunan lemak dari dalam tubuh yang dapat mengurangi risiko obesitas. Jenis-jenis olahraga shaping adalah latihan beban. Latihan beban ini berfungsi untuk meningkatkan massa otot. Ada push up, olahraga dengan gerakan menahan tubuh atau badan dengan hanya menggunakan tangan yang berfungsi untuk memperkuat lengan dan stamina agar tetap kuat. Dan selanjutnya ada sit up. Olahraga ini berfungsi sebagai alat pembentukan otot perut yang sering menjadi solusi
bagi mereka yang memiliki perut buncit. Yang terakhir ada stretching. Stretching merupakan gerakan yang dilakukan ketika sebelum melakukan olahraga yang berat. Peregangan adalah jenis gerakan dalam olahraga. Gerakan ini memiliki manfaat untuk membuat otot menjadi tetap elastisitas atau fleksibel ketika saat melakukan olahraga yang berat. Selain itu, peregangan juga bermanfaat untuk mencegah timbulnya cedera. Manfaat terakhir gerakan stretching adalah dapat membuat tubuh menjadi lebih kuat, di mana dapat meningkatkan kekuatan sampai dengan 20%. Yang terakhir, dari autor kita ada pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Smartphone telah menjadi bagian yang sulit terpisahkan dari gaya hidup manusia masa kini. Salah satu smartphone yang diminati saat ini adalah smartphone yang bersistem operasi Android. Android didukung dengan fitur-fitur yang membuat smartphone jenis ini semakin banyak diminati. Salah satu fitur yang cukup advance di Android adalah fitur yang memanfaatkan sensor. Salah satu pemanfaatan sensor yang tertanam pada perangkat smartphone adalah aplikasi kesehatan atau lebih dikenal dengan healthcare application. Aplikasi ini memanfaatkan sensor motion yang merupakan kelompok sensor di Android yang memiliki kemampuan untuk memonitor gerakan dari suatu perangkat. Sensor-sensor ini terdiri dari dua bagian, hardware-based sensor atau accelerometer atau gyrometer, dan software-based sensor, yaitu step detector dan step counter. Beberapa aplikasi Android yang sudah memanfaatkan sensor motion seperti aplikasi pedometer, S-Health, Pacer, dan Numwalk. Aplikasi tersebut digunakan untuk menghitung jumlah langkah, jarak tempuh, dan kalori yang terbakar, namun belum dilengkapi dengan saran kesehatan. Penelitian ini mengembangkan sebuah aplikasi pedometer dengan dilengkapi dengan saran kesehatan yang dapat menjadi informasi bermanfaat bagi penggunanya. Keunggulan dari aplikasi Pacer Health yaitu pedometer dapat memberikan informasi kepada user seputar berapa banyak langkah, jarak tempuh, dan nilai kalori yang terbakar, energi yang dibutuhkan user, kategori indeks, massa tubuh, dan saran mengenai kesehatan. Yang kedua, memudahkan user, terutama user yang senang melakukan aktivitas jogging, karena pada aplikasi pedometer ini, user dapat melihat tren chat history, banyaknya jumlah langkah, dan banyaknya kalori yang terbakar dalam bentuk grafik atau waktu per hari. Yang ketiga, ada pengguna dapat mengetahui besar langkah berdasarkan tinggi badan. Yang keempat, ada pengguna dapat mempublikasi hasil kegiatan jogging dengan menggunakan aplikasi pedometer ini ke sosial media seperti Twitter atau Facebook. Yang kelima, step detector bekerja untuk mengeluarkan hasil dalam keadaan real time, dan dalam pemanfaatannya step detector masih belum maksimal, sehingga dilakukannya low phase filter untuk mengurangi gaya gravitasi yang menghasilkan sejumlah langkah penyimpanan atau noise. Yang keenam, dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis Android dengan pemanfaatan fitur-fitur yang dimiliki oleh Android, terutama pemanfaatan GPS dan sensor accelerometer. Terima kasih, sekian dari materi dari saya. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.